faktor absorpsi itu kan ada beberapa ya. Faktor absorpsi, terus? Salah satunya itu tetapan ionisasi dan pH. Nah, Oke. saya tadi tuh dengar video tapi nggak terlalu jelas gitu. Nah, untuk obat itu kan ada yang bentuknya asam lemah, ada yang bentuknya basa lemah. Nah, kalau misalkan obat yang asam lemah tadi ada di lingkungan dengan pH asam, itu bentuknya bakalan berbentuk terion atau tak terion. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Mbak Arnita atas pertanyaannya. Oke, jadi sudah kelihatan ya ini apa namanya slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, jadi Ibu. gini, kita punya obat. Obat-obat itu biasanya kalau tidak asam lemah dia basa lemah, gitu ya. Kalau nggak asam lemah dia basa lemah. Nah, kita sepakat bahwa membran, kita sepakati dulu bahwa gini, kita sepakat bahwa jalur absorpsi itu ada lebih dari satu kan, bisa difusi pasif, bisa transport aktif, kemudian bisa yang jalur lain, misalnya dia karena molekulnya kecil, dia, nah ini proses absorpsi ini kan bisa macam-macam ya, bisa difusi sederhana, jadi obat ini menembus melintas membran, atau dia transport aktif difasilitasi oleh protein, atau bisa juga karena dia kecil ukurannya dia menyelinap di celah-celah sel, celah-celah antar sel, kemudian bisa juga dia lewat proses fagositosis atau pinositosis. Nah, tetapi jalur transport, jalur absorpsi yang utama itu lewat difusi sederhana ini. Nah, dengan difusi sederhana, obat harus melintasi sel. Jadi sel yang menghubungkan antara, yang membatasi antara saluran cerna dengan pembuluh darah. Karena dia harus melintasi sel, maka yang perlu dia lakukan pertama adalah melintasi membran sel. Nah, ini membran sel. Kita tahu bahwa membran sel kita ini tersusun oleh bilayer lipid. Komponen utamanya lipid dengan kepala polar di bagian ekstrasel maupun di intrasel. Nah, karena ini lipid, maka obat harus dalam bentuk tak terion ya supaya bisa terabsorpsi. Nah, bagaimana perbandingan bentuk terion dan tidak terion? Kita akan gunakan konsep ini Mbak, ini rumus untuk persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana yang berpengaruh adalah tetapan ionisasi atau pKa dan pH tempat absorpsi. Jadi kalau pH tempat absorpsinya itu di lambung, ya, jadi obat-obat yang pada saat diminum dia pasti masuk lambung dulu ya. Obat-obat yang sifatnya asam lemah, ya, akan lebih banyak dalam bentuk tak terion di lambung daripada bentuk terion. Ya, karena ini pH 1, pK-nya kalau dia agak asam ya dia minus gitu ya jadinya, sehingga bentuk tak terionnya lebih banyak daripada bentuk terion kalau obatnya asam. Jadi di dalam suasana asam, obat yang asam akan tak terion. Sebaliknya dia akan terion kalau dia ada di lambung, di usus yang suasananya lebih basah. Jadi kalau berada di tempat yang sebaliknya, dia akan lebih banyak dalam bentuk terion. Demikian juga untuk obat yang basah. Kalau dia berada di lambung yang suasananya asam, dia akan lebih banyak dalam bentuk terion. Nah, ini kan pKa-nya basah kan tinggi ya, kalau dikurangi asam, pH asam 1 gitu misalnya, dia akan lebih banyak, pembilangnya lebih tinggi. Jadi lebih banyak yang bentuk terion dibandingkan bentuk tak terion. Sebaliknya nanti kalau di suasana basah di usus, obat-obat yang basah ini akan lebih banyak dalam bentuk tak terion ya. Jadi obat akan lebih banyak dalam bentuk tak terion kalau dia berada di lingkungan yang sama dengan sifatnya. Kalau dia asam, lebih banyak tak terion dalam suasana asam, sehingga absorpsinya lebih baik. Jadi obat yang asam akan terabsorpsi lebih baik di lambung. Obat yang basah akan terabsorpsi lebih baik di usus kalau absorpsinya dengan cara difusi sederhana. Gitu ya. Jadi prinsipnya sekali lagi tadi
absorpsi utama lewat jalur difusi sederhana, sehingga obat harus melintasi membran dan dia harus punya karakteristik tak terion. Tak terion itu kan yang non polar, kalau terion yang polar. Dan konsepnya adalah persamaan Hansel-Selbach ini, ya. Jadi obat yang asam akan lebih banyak dalam bentuk tak terion di suasana asam, sebaliknya akan lebih banyak terion di suasana yang basah. Demikian juga obat yang basah, sebaliknya. Gitu Mbak Arneta. Iya Ibu. Sudah jelas kasih, ya. Bu. Oke, baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Lagi yang lain silakan. Karena saya nggak mungkin mengulang materi, saya hanya bisa menggali pertanyaan dari Anda untuk menjelaskan. Gitu ya, silakan yuk yang lain. Izin bertanya Ibu. Silakan Mbak. Dari kelompok. Oke, materi berapa Mbak? Materi yang mana? Yang terakhir, senyawa antibakteri. Oke. Yang apa Mbak pertanyaannya? Pada penisilin, apa yang terjadi jika kekakuan cincin beta laktam reaktif meningkat? Oke, pada beta laktam. Ini ya, sebentar. Oke, jadi untuk beta laktam, ya. Oke, beta laktam golongan penisilin ya, penisilin dan cephalosporin, dia adalah obat antibiotik yang bekerja dengan menghambat biosintesa dinding sel. Ya, jadi tidak seperti sel tubuh kita. Kalau sel bakteri itu selain membran sel, di luarnya masih ada dinding sel. Nah, pada tahap pembuatannya dibutuhkan dinding selnya kan terbuat dari lapisan peptidoglikan. Untuk menggabungkan menyusun peptidoglikan itu dibutuhkan enzim transpeptidase. Nah, senyawa beta laktam ya bekerja menghambat enzim transpeptidase. Nah, kita perhatikan struktur hubungan struktur aktivitas golongan ini. Jadi pada struktur beta laktam ini, antibiotik beta laktam ini yang pertama dibutuhkan cincin beta laktam yang tegang dan kaku, gitu ya. Jadi cincin itu memang akan luas, fleksibel. Jadi cincin sikloheksan misalnya itu kan bisa dalam bentuk perahu, bisa dalam bentuk kursi, gitu ya. Dia akan fleksibel, akan bisa bergerak. Tetapi begitu beta laktam, Anda lihat strukturnya ini ya, 4 atom. Atom nomor 4 ini N, 5, 6, dan di nomor 7-nya ini ada karbonil. Nah, keberadaan atom N, cincin 4, dan karbonil ini akan menyebabkan cincin beta laktam ini kaku. Ya, cincin beta laktam ini kaku. Nah, selain itu untuk meningkatkan kekakuannya, cincin beta laktam ini di sebelahnya digabungkan cincin lain, ya, yaitu cincin kalau di penisilin cincin 5 dengan 1 atom S. Tapi kalau di cephalosporin cincin 6, tapi tetap dengan 1 atom S. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kekakuan dari sistem cincin beta laktam ini. Nah, kalau dia kaku, gitu ya. Kalau dia kaku, ini kan enzim transpeptidase, enzim yang seharusnya dia merangkaikan ini nih. Jadi ada peptidoglikan itu gula dan peptida. Ini peptidanya, asam-asam amino alanin, glutamin, lisin, alanin, dan gulanya. Gulanya ada gula 6 dan gula 6. Nah, transpeptidase itu menggabungkan ini nih. Dari satu untai gula ini ada satu bagian gula ini ada satu untai peptida. Ini digabungkan ke sana. Sebentar ya. Nah, itulah peran dari enzim transpeptidase. Nah, kalau si transpeptidase ini seharusnya dia menggabungkan tadi alanin ini digabungkan sehingga teruntai, gitu ya. Oh, maaf sebentar, hilang ya, saya sempat terlempar sebentar. Saya ulangi ya. Tadi sampai mana saya penjelasannya?
Terakhir saya sampai mana tadi menjelaskannya? Sebelum saya sempat keluar. Yang merangkaikan peptida gula, Ibu. Baik, nggak terlalu jauh berarti ya. Ini ya, jadi dia si transferidase itu harus merangkaikan alanin ke glisin ini. Demikian juga seterusnya alanin ke glisin. Nah, supaya bisa merangkaikan, jadi gini, transpeptidase ini harusnya merangkaikan alanin ke glisin. Jadi ingat konsep enzim, dia akan memegang substrat, kemudian dia katalisis reaksinya. Jadi dua buah peptida ini, alanin dan tadi alanin ya, alanin dipegang, glisin dipegang, digabung, terus dilepas. Nah, si antibiotik penisilin gitu ya, dia tidak akan bisa dikenali oleh enzim transpeptidase kalau dia tidak punya struktur yang mirip dengan alanin dan glisin ini yang mau digabung oleh transpeptidase. Nah, struktur kaku dari beta laktam ini ya, jadi ada cincin beta laktam, ada karboksilat di sini. Ini kan ada karboksilat juga ya di alaninnya. Ada N gitu ya, yang membuat transpeptidase ini terkecoh gitu. Dia mau mengambil beta laktam ini, antibiotik ini, karena strukturnya mirip dengan ini peptida, rantai peptida alanin dan glisin. Terus dia ikat gitu, berikatan dengan dia. Tapi ini bukan peptida alanin dan glisin. Bahkan kemudian kekakuan dan reaktivitas dari beta laktam ini membentuk ikatan dengan asam-asam amino, serin, lisin ya di enzim transpeptidase sehingga terikat kuat si beta laktam ini ke antibiotik beta laktam ini ke bagian enzim transpeptidase, sehingga pada saat glisin maupun alanin mau masuk, mau bertindak sebagai substrat untuk digabungkan, tidak berhasil, sehingga ini yang mekanisme penghambatan enzim transpeptidase. Sehingga struktur yang dibutuhkan adalah struktur kaku tadi. Jadi kaku, cincin beta laktam yang kaku, ditambah dengan cincin yang ini. Selain ada karboksilat bebas di sini dan ada rantai samping di sini. Sehingga semakin kaku, dia akan semakin bagus aktivitasnya, meningkatkan kekakuan. Ini akan meningkatkan aktivitas penghambatan enzim transpeptidase. Gitu Mbak, jelas Mbak? Iya, Bu. Tapi ada itu ya, Bu, kelemahannya yang tidak tahan asam. Ya, kelemahannya ini masalahnya cincin beta laktam yang kaku ini reaktif. Reaktif itu artinya dia tidak stabil gitu. Salah satu yang menyebabkan dia reaktif dan tidak stabil adalah keberadaan asam. Jadi penisilin yang fase yang generasi 1 itu tidak bisa dipakai oral. Karena begitu dipakai oral dia akan terhidrolisis, dia pecah. Ini oleh hidrolisis kan pemecahan oleh air ya. Ini ada air di sini, kemudian dia pecah, jadi air masuk ke sini. Ingat ya, ini kan C-nya jadi setiap ada gugus karbonil, maka O akan menarik elektron sehingga C-nya bersifat positif. Karbokation C, bukan karbokation C-nya momen dipol, dia bersifat dipol positif gitu, sehingga OH- akan menyerang dia. Jadilah di sini COOH. Kemudian N ini juga akan menarik elektron sehingga hanya masuk ke sini jadi NH. Jadi OH-nya masuk ke sini, COOH kan OH akan nyari yang positif, C-nya yang positif, H-nya akan mencari yang kaya elektron. Jadilah di sini pecah. Nah, begitu pecah gitu ya. Pecah baik oleh asam maupun pecah oleh enzim beta laktamase. Jadi enzim beta laktamase ini enzim yang dikeluarkan oleh bakteri yang punya kemampuan laktamase, berarti menghidrolisis beta laktam. Ya, jadi memecah cincin beta laktam. Sehingga begitu dia tidak merupakan cincin beta laktam yang kaku tadi, dia nggak akan bisa masuk atau menghambat sisi aktif dari enzim transpeptidase ini. Gitu. Sudah nggak bisa lagi karena struktur yang tidak cincin tadi sudah pecah, itu sudah nggak sama lagi dengan tadi, tidak mirip lagi dengan alanin, tidak mirip lagi dengan alanin. Itu Mbak Feby, jelas ya?
Ya, Ibu, jelas. Oke, ada lagi, silahkan. Yang lain mungkin ada pertanyaan untuk materi-materi yang lain, silahkan. Kita maksimalkan waktu kita. Izin bertanya lagi, Ibu. Silahkan, Mbak Febi. Materi yang mana? Masih antibiotik atau yang lain? Iya, masih. Silahkan. Pada hubungan struktur kloramfenikol terdapat benzen dan gugus nitro. Mengapa benzen tidak bisa diganti dengan aromatis lain, sedangkan pada gugus nitro boleh diganti? Oke, baik. Jadi kloramfenikol di mana ya? Ini kloramfenikol ini salah satu antibiotik yang bekerja menghambat biosintesa protein ya di ribosom 50S. Nah, kloramfenikol ini ya, jadi kalau ada statement gitu ya, kalau ada statement bahwa misalnya gus nitro pada posisi para, ya, kemudian nitronya bisa diganti gugus lain, benzen tidak bisa diganti aromatis lain, itu karena begini Mbak. Jadi saat kalau benzen itu kan aromatis yang semuanya C atomnya. Pada saat si cincin bensin dari kloramfenikol ini ketemu dengan reseptornya, jadi kalau semuanya C, maka distribusi elektron di cincin ini merata, seimbang. Sehingga kalau ini interaksi terjadi lewat transfer elektron, keseluruhan bagian ini seimbang, gitu. Tapi kalau dengan aromatis lain selain cincin bensin itu bisa misalnya piridin ini salah satu atom C-nya diganti N. Padahal sifat atom C dengan atom N itu kan berbeda. Nah, perbedaan ini yang membuat distribusi elektronnya tidak sama lagi gitu. Jadi Anda bayangkan si bensin ini seperti donat yang distribusi elektronnya merata di seluruh atom C-nya. Sehingga kalau di reseptornya distribusi atomnya juga rata gitu ya. Kan si cincin bensin itu kan mendorong menyumbangkan elektron karena dia kayak elektron. Berarti di reseptornya kurang elektron sehingga diberikan lewat transfer elektron dari cincin bensin ini. Tetapi kalau ada atom lain, jadi N misalnya piridin atau struktur aromatis yang lain, O misalnya, komposisi elektronnya jadi tidak homogen. Kalau C kan seimbang sama semua, kalau ada O atau ada N tidak homogen sehingga dia nggak cocok lagi dengan penerimanya yang ada di reseptor tadi. Asam aminin ada di reseptor tadi sehingga tidak hilang aktivitasnya kalau diganti dengan aromatis lain. Tetapi kalau diganti dengan nitro, ada nitro di posisi para ini diganti, ya, penggantian yang bisa hanya metil sulfonil pada tiamfenikol. Coba nanti dicek ya struktur ini, sengaja nggak saya berikan supaya Anda cek struktur tiamfenikol. Jadi tiamfenikol itu metil sulfonil. Jadi kalau kita lihat nitro di sini, NO, ini di sini kayak elektron kan ya, ada N, ada 2 O. Nah, diganti dengan metil sulfonil itu dia masih bisa masuk ke reseptor karena karakteristik dari gugus metil sulfonil ini masih sama dengan nitro. Ya, masih sama dengan nitro, sama-sama kayak elektron ya. Metil sulfonil itu ada 2 SO2 gitu ya, yang kayak elektron juga. Jadi masih bisa digantikan asal karakteristiknya sama. Kalau yang tadi kan sama-sama aromatis tapi karakteristiknya beda. Yang diganti N, diganti O itu membuat distribusi elektron tidak sama. Gitu Mbak Febi ya. Nanti coba dicek bagaimana struktur tiamfenikol. Apa sih yang berubah dari nitronya gitu. Oke, gitu Mbak Febi ya. Ya Bu, baik. Oke, silakan yang lain. Pertanyaan lain silakan. Bu, izin bertanya. Oke, silakan Mbak siapa yang tanya? Saya Endah Bu. Oke, silakan Mbak. Saya kan tadi tuh ngomong soal distribusi ya Bu. Jadi saya tuh jadi
kuis dari Ibu. Distribusi ya, berarti di materi farmakokinetik ya, saya stop dulu yang. Gimana? Aspek kimia ATME, Bu. ATME. Gimana Mbak? Yang distribusi kenapa? Bu, kenapa ya Bu, obat yang sangat lipofil itu memiliki tingkat distribusi ke otaknya tinggi? Nah, oke. Kita jadi gini, otak kita gitu ya. Otak kita itu dibatasi otak kita dengan pembuluh darah. Jadi otak kita dengan bagian lain dalam tubuh kita ya, itu pasti dibatasi karena otak kita itu organ yang paling penting, yang harus dilindungi dari bermacam-macam zat yang ada di darah. Nah, sel endotel yang membatasi otak. Jadi ini otak Mbak yang bawah yang biru. Kemudian ini selapis sel endotel ini yang membatasi antara otak dengan ini pembuluh darah yang atas ya. Jadi kalau kita lihat sel endotel yang membatasi difusi sel endotel ini tersusun atas sel yang sangat rapat gitu ya. Ini ada nggak di sini ya? Ada ya. Jadi ini sel-selnya tuh rapat banget. Beda dengan selnya saluran cerna. Ingat ya kemarin pas kita belajar saluran cerna, antar saluran cerna ini ada celah. Tapi kalau di otak enggak. Ini tight junction namanya ya. Ini benar rapat, tidak ada celah. Kemudian dia juga dilapisi dengan lapisan lemak si astrosit ini. Jadi dia kaya dengan lapisan lemak. Tujuannya apa? Supaya satu, kenapa dia tight junction? Gitu. Supaya senyawa-senyawa seperti bakteri, jamur, virus tidak mudah masuk ke otak. Tetapi juga lapisan lemak ini tujuannya supaya tidak semua senyawa yang ada di darah ya, yang dibawa oleh darah, tidak akan pindah ke otak. Sehingga hanya senyawa yang sangat lipofil, senyawa yang dengan koefisien partisi yang sangat tinggi, yang bisa menembus membran ini, sel endotel ini pindah ke otak. Itulah mengapa hanya obat-obat yang kelarutan atau lipofilisitasnya sangat tinggi yang bisa mencapai otak. Obat-obat dengan kelarutan lemak yang sedang, apalagi yang rendah, apalagi kalau dia terion, tentu saja sulit dia berpenetrasi menembus sel endotel, karena selain ada sel endotel juga ada lapisan lemak yang menyusun blood-brain barrier tadi. Gitu, Mbak. Ini memang dibuat demikian supaya otak kita tidak mudah kena efek toksik atau efek berbahaya dari senyawa-senyawa yang ada di tubuh kita, karena fungsi organ otak itu sangat penting mengatur keseluruhan tubuh kita. Itu Mbak Endah, maksud pertanyaannya itu? Iya Bu. Oke, jadi nanti tinggal melihat senyawa-senyawa ini kaya gugus lipofil enggak, miskin gugus polar enggak. Kalau dia punya gugus polar, dia akan kaya gugus polar, dia akan sulit menembus ini sawar darah otak, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Endah atau yang lain? Silahkan. Silahkan yang lain. Ada titipan lain, pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Atau teman-teman nggak ada yang peduli dengan saya buatkan kelompok-kelompok itu? Silahkan kalau dengan kita nyatakan. Si ada yang mau ditanyakan?
izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Novalia. Ya, silakan. Ada Materi mana? teman-teman yang materi obat dan target obat, Bu. Oke. Itu perbedaan atau mekanisme kerja perubahan konformasi reseptor GPCR dan perubahan konformasi reseptor kanal ion, Bu. Oke. Ini ya. Jadi keduanya sama-sama berada di membran, gitu ya. Si reseptor terhubung kanal ion maupun reseptor GPCR itu sama-sama ada di membran. Bedanya kalau reseptor terhubung kanal ion itu ya dia cuma kanal kayak gini, cuma saluran, ini ya, cuma saluran. Cuma untuk membuka dan menutup, jadi saluran ini punya semacam konformasi, dia bisa menutup, bisa membuka, gitu ya. Jadi Anda bayangkan aja sebuah kanal, gitu ya, sebuah saluran yang bisa dalam bentuk tertutup atau terbuka. Nah, pada kanal ion yang bisa menutup dan membuka ini adalah neurotransmitter atau pembawa pesan, bisa neurotransmitter, bisa hormon. Begitu ada neurotransmitter, ini kayaknya waktunya mau habis ya. Nanti begitu habis kita pindah ke link yang satunya ya. Ini begitu neurotransmitter masuk dia akan terbuka. Kalau sudah selesai melakukan kerjanya, messenger ini, pembawa pesan ini akan lepas lagi sehingga kanal ion nanti tertutup lagi. Bedanya ya begitu aja. Jadi sama kan, ini tadi sebetulnya di atas ini adalah senyawanya, messengernya, pembawa pesannya, neurotransmitter atau hormon, gitu ya. Ini konformasi saat sedang menutup, gitu. Pada saat ligan atau neurotransmitter tadi masuk, terjadi ikatan yang komplement. Ini ada kation, ada anion. Nah, tapi jaraknya masih jauh. Padahal ikatan itu harus terbentuk dengan jarak yang cukup dekat. Nah, untuk mendekatkan jaraknya, maka bagian reseptor ini akan bergeser, asam aminonya akan bergeser mendekati obatnya, mendekati ligannya. Jadi karboksilatnya mendekati amonium kuaternirnya. Pergerakan ini menyebabkan kanal ion yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Nah, ikatannya terbentuk, ikatan ionnya terbentuk kuat, kemudian kanal terbuka. Ini ada reseptor terhubung kanal ion. Sedangkan pada GPCR sebetulnya kalau GPCR juga letaknya ada di membran sel. Cuma dia tidak langsung bekerja, tidak langsung terhubung dengan kanal. Tetapi ada protein yang namanya protein G dulu. Jadi kalau GPCR itu dia sama seperti tadi, ada sisi aktif untuk reseptor, tempat berikatannya pembawa pesan. Tapi kalau pembawa pesan sudah berikatan dengan reseptor, responnya adalah terbukanya, aktifnya, sisi aktif untuk protein G. Jadi ini Anda lihat tadinya nutup. Kalau pembawa pesan belum masuk. Tapi setelah pembawa pesan atau neurotransmitter itu masuk, ini terbuka. Sisi aktif untuk protein G. Nah, kemudian terjadi interaksi antara protein G dengan sisi aktif dengan diikuti dilepaskannya subunit alfa dari protein G. Ini subunit alfa, beta, gamma. Nah, lepasnya subunit alfa ini nanti akan mengaktifkan, ini sebetulnya gambarnya masih ada lanjutannya, cuma memang tidak saya berikan karena saya pikir sudah diberikan di farmakologi ya. Nah, subunit alfa yang lepas ini nanti berikutnya akan mengaktifkan target berikutnya. Target berikutnya itu bisa berupa kanal ion atau berupa enzim. Jadi kalau berupa kanal ion nanti kanalnya terbuka. Kalau berupa enzim, ya enzimnya jadi aktif daerah katalitiknya. Gitu. Untuk cara aktivasinya sama. Gitu. Cuma kalau tadi itu berhubungnya dengan kanal, kalau ini terhubungnya dengan tadi sisi aktif untuk protein G. Jadi sama, ada ligan masuk, kemudian terbentuk ini ikatan hidrogen. Kalau tadi saya contohkan ikatan ion kan, kalau ini ikatan hidrogen. Ada gugus OH-OH, tapi karena jauh ini ikatan hidrogennya masih lemah. Sehingga reseptor perlu bergerak nih, asam-asam ini perlu bergerak gitu. Dia bergerak mendekati ligan supaya ikatan hidrogennya jadi lebih kuat. Semakin dekat semakin kuat kan. Gerakan ini konsekuensinya adalah terbukanya
perubahan konformasi di sisi sitosolik ini ya, tadinya nutup jadi terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, protein G kemudian bisa masuk ke sini. Kemudian ada tahap berikutnya kan tadi aktivasi pelepasan subunit alfa. Subunit alfa nanti yang akan memberikan efek seluler berikutnya. Contohnya pembukaan kanal atau aktivasi enzim. Itu Mbak siapa tadi yang tanya? Lupa saya. Jelas ya? Jelas. Mbak Naufal tadi ya. Oke. Oke, ada lagi silahkan. Ini nanti link videonya saya kirim lewat Mbak Febi ya, Mbak Gaudensia Febi ya. Setelah saya convert nanti. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Indah, silakan. Ini mengenai materi kolinergik. Apa pertanyaan? Adrenergik itu terapi asma kenapa tidak menggunakan agonis beta 1 ya, Bu? Oke. Jadi gini. Reseptor beta ya, reseptor adrenergik, beta adrenergik itu memang distribusinya tidak merata, tidak sama di tubuh kita gitu ya. Kalau itu sebentar, kalau itu bukan di materi ini Mbak, di 4 sebentar ya, saya stop dulu di 4 malah. Jadi dominasi atau mayoritas jenis reseptor di tubuh kita itu beda-beda. Materi 4. Nah, si reseptor beta adrenergik itu ada beta 1, ada beta 2 gitu ya. Ada beta 1, ada beta 2. Nah, yang di jantung ya, reseptor yang tipe beta ini lebih banyak jenis beta 1. Sedangkan yang di ini paru-paru atau bronkus ya, otot polos bronkus lebih banyak yang beta 2. Otot polos bronkus itu lebih banyak beta 2. Kalau kita lihat ini ya, otot polos bronkus kalau diaktifkan reseptor beta 2-nya efeknya relaksasi. Sehingga pada penderita asma atau sesak nafas diberikan beta 2 agonis. Karena apa? Karena agonis ini akan ketemu reseptor beta 2. Ingat ya, ini beta 2 kalau di paru ya, di bronkus beta 2 diberikan agonis berarti efeknya adalah stimulasi, ini ya responnya. Respon adrenerginya adalah relaksasi sehingga melebar itu jalan nafasnya. Tetapi kalau kita berikan agonis beta 1 yang ada di jantung, nah ini kalau agonis beta 1 dia lebih banyak akan bekerja di jantung, efeknya meningkatkan heart rate, jadi jantung akan berdetak lebih cepat. Kemudian dia meningkatkan kontraktilitas, jantung akan berkontraksi lebih kuat. Peningkatan heart rate dan peningkatan kontraktilitas akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi kalau kita berikannya agonis beta yang tidak selektif, agonis beta 1 maupun agonis beta 2, dia bisa mengaktifkan beta 1 dan beta 2. Memang untuk jalan nafas, dia bronkodilatasi, bronkodilator. Oke, untuk penyembuhan pasien asma, sesak nafas oke, tetapi efek sampingnya nanti peningkatan heart rate dan peningkatan kontraktilitas. Ini bahaya kalau pasiennya punya takikardi misalnya, jantungnya berdebarnya akan lebih cepat, atau pasiennya hipertensi, tekanan darahnya akan naik gitu ya. Jadi untuk tata laksana sesak nafas pada asma harus beta 2 agonis selektif, nggak boleh yang ada beta 1-nya, nanti efek sampingnya ini. Sebaliknya Mbak, kalau untuk antihipertensi kita ingin turunkan tekanan darah, kita ingin turunkan heart rate dan kontraktilitas, kekuatan kontraksi sel otot jantung, karena ini beta 1 gitu ya, beta 1, maka kita blok. Kita berikan antagonis reseptor beta 1 supaya heart rate-nya berkurang, detak jantungnya berkurang, kekuatan kontraksinya juga berkurang sehingga tekanan darah turun.
Tapi kalau obat kita tidak selektif, memblok beta 1 juga memblok beta 2, akibatnya apa? Kalau otot bronkus di sini, otot bronkus, reseptor beta 2-nya diblok, kan berarti penghambatan, kebalikannya ya, kebalikan relaksasi, jadi kontraksi. Terjadilah bronkokonstriksi. Jadi, kalau kita mau obatnya bekerja di saluran nafas saja, kita buat yang selektif ke beta 2. Kalau kita mau obatnya bekerja di jantung saja, kita buat selektif beta 1. Itu Mbak Indah ya. Ya Bu, paham Bu. Oke, silakan yang lain. Nanti kalau Zoom-nya habis, kita pindah ke link yang kedua ya. Langsung aja. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Anda kan berempat kali ya, 4 teori kali, mungkin nggak sampai 10. Harusnya banyak titipan pertanyaan dari teman-teman, atau mungkin dari Anda sendiri. Silakan yang lain.